Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Masail Al-Jahiliyah atau Masail Jahiliyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masuk pada al-mas'alah al-mi'ah, yaitu tradisi yang ke-100, yaitu al-istidrak wal iktirah ala Allah, yaitu memberi ide kepada Allah, menyalahkan Allah dan membenarkan Allah, yaitu Allah salah mau dibenarin, mau meluruskan Allah Subhanahu wa taala. Tahakkum ala Allah, yaitu meluruskan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu memberi ide seakan-akan apa yang Allah sampaikan kurang pas, sehingga perlu diluruskan. Di antaranya perkataan mereka dalam surat Az-Zukhruf ayat 31, orang musyrikin berkata, "Laula nuzzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim." Ya, mereka berkata seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepada salah seorang yang agung dari dua kota ini, itu dari kota Mekah dan kota Taif. Yaitu jangan turunkan kepada Muhammad, tapi turunkan kepada seorang laki yang agung yang memiliki kekuasaan di dua kota ini, kota Mekah kemudian kota Taif. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah Al-Walid Ibn Al-Mughirah, yaitu bapaknya Khalid bin Walid, seorang musyrik yang telah Allah bantah dia ketika dia mengatakan Al-Quran adalah in hada ila qaulul bashar, yaitu perkataan manusia, yang Allah katakan sauslihi saqar, aku akan masukkan dia dalam neraka Saqar. Itu Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, bapaknya musyrik kafir, anaknya seorang pejuang Islam, Saifullah, pedang Allah. Jadi mereka mengatakan Al-Quran tidak pantas diturunkan kepada Muhammad, tapi turunkan kepada Khalid bin Walid, kepada Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah seorang yang sangat kaya raya, yang memiliki harta yang banyak. Di Mekah hartanya banyak, di Taif juga hartanya banyak, sehingga mereka mengatakan tidak pantas diturunkan kepada Muhammad. Tidak lain menurut mereka Muhammad hanyalah seorang yang biasa, orang miskin, tidak punya apa-apa, beda dengan Al-Walid ibn Al-Mughirah. Ada yang berpendapat maksud mereka bukan kepada Al-Walid, tapi kepada Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, seorang yang tinggal di Taif, yang memiliki banyak pengalaman, sering bertemu dengan pembesar-pembesar dari negara-negara luar, pembesar-pembesar Romawi, pembesar-pembesar Persia, seorang yang hebat, seorang yang sering bersafar, sehingga harusnya Al-Quran turun kepada orang seperti ini, bukan turun kepada orang seperti Muhammad. Ini contoh mereka menyalahkan Allah dan mereka meluruskan, harusnya begini. Tentunya ini adalah hal yang salah, Allah berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang tahu di mana Allah letakkan risalahnya. Allah pilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tahu kenapa Muhammad, kenapa di Mekah, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mereka aja yang punya ide, mereka bilang tidak pantas kepada Muhammad, harusnya kepada Walid bin Mughirah atau Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Demikian juga di antara ide mereka, misalnya mereka mengatakan laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kata mereka, seandainya Al-Qur'an turun kepada Muhammad tidak satu persatu tapi sekaligus lengkap 30 juz, kenapa harus turun ayat demi ayat, ayat demi ayat, Mereka tidak maunya langsung lengkap, ada kitab turun, mereka tinggal beriman, kata mereka demikian. Jadi mereka punya ide kepada Allah, menyalahkan Allah dan berusaha meluruskan. Kata mereka harusnya Al-Quran turun itu secara sekaligus, secara sekaligus. Allah jelaskan, ada beberapa faedah kenapa Allah turunkan Al-Quran secara bertahap, di antaranya kadzalika linutsabbita bihi fuadak, demikianlah kami turunkan secara bertahap agar kami kokohkan imanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmahnya agar bertahap, sehingga Rasulullah SAW kehidupannya selalu disertai dengan turunnya ayat, dan imannya semakin kokoh. Wa Qur'anun faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Di antara faedah Al-Quran turun secara perlahan agar Nabi bisa bacakan kepada umatnya dengan bertahap. Jadi mereka punya ide harusnya Al-Quran turun
sekaligus. Dan mereka punya banyak ide ketika mereka menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan laula unzila alainal malaikatu aw nara rabbana. Kami ingin kalau bisa turunkan kepada malaikat, kami ingin bertemu dengan malaikat, atau kami melihat Rabb kami, ya. Mereka punya ide-ide, menurut mereka tidak pas yang dibawa oleh Muhammad. Ini semua adalah kebiasaan jahiliyah, protes dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memberi masukan kepada Allah, meluruskan Allah, seharusnya demikian, seharusnya demikian. Dan ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala melarang hal seperti ini kepada kaum muslim, kepada manusia secara umum, terlebih lagi kepada kaum muslimin. Jangan ada orang yang punya ide kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Di antaranya seorang jangan punya ide, seharusnya begini, harusnya sunnah begini. Kenapa sih sunnah begini? Kenapa ayat begini? Kenapa syariatnya harus begini? Ini semua protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Namanya mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului Allah dan Rasulnya. Ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah yang mereka tidak puas dengan keputusan Allah sehingga mereka punya ide, harusnya begini, harusnya begini. Kita ini pasrah, tunduk kepada perintah Allah, tunduk kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah kita punya ide, seandainya ini boleh, seandainya ini tidak boleh, kenapa ini boleh. Jangan, kita tunduk. Apakah kita lebih mengetahui tentang syariat, kita lebih mengetahui tentang maslahat manusia? Yang lebih itu adalah Allah, ya, dan Allah menurunkan hukum yang terbaik bagi syariat melalui Al-Quran atau melalui sunnah-sunnah Nabi-Nya, ya. Jangan sampai seorang menolak syariat, seandainya syariat ini tidak ada, seandainya begini, itu namanya kebiasaan jahiliyah, protes, ya. Itu namanya protes. Dia tunduk aja kepada keputusan Allah dan jangan protes, karena kalau kita biarkan jiwa kita ini akan liar, inginnya begini, seandainya haji bisa setahun 2 kali misalnya, seandainya haji tidak harus tawaf ifadah misalnya, banyak ini. Seandainya tidak ada syariat misalnya poligami misalnya, seandainya tidak ada syariat ini, seandainya begitu terus, ya. Kita tidak tunduk kepada perintah Allah, tapi kita berusaha menyalahkan dan meluruskan dan ingin memperbaiki syariat Allah, seakan syariat Allah tidak sempurna. Nah, kita ini siapa? Lihat orang-orang bikin aturan undang-undang, ya. Mereka rubah-rubah, bertengkar, ribut, menguntungkan sebagian pihak, merugikan sebagian pihak. Lihat undang-undang yang dibuat. Terus kita ini siapa mau protes terhadap hukum-hukum Allah? Ya, harusnya begini, harusnya begini. Oleh karenanya, ini adalah tradisi jahiliyah, berusaha meluruskan hukum Allah, berusaha meluruskan ayat-ayat Allah, berusaha meluruskan, itu merasa tidak tepat, dia luruskan, berusaha meluruskan sunnah-sunnah Nabi, seakan-akan sunnah Nabi tidak tepat. Allah berfirman, la tuqaddimu baina yadayillah, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Baik, yang berikutnya al-mas'alah al-hadiyah ba'dal mi'ah, yaitu tradisi 101, isdira'ul fuqara, yaitu merendahkan orang-orang miskin. Sifat merendahkan orang miskin adalah sifat tradisi jahiliyah. Fa'atahum biqaulihi, maka Allah bantah mereka dengan firman-Nya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Janganlah engkau menolak orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di pagi hari dan di petang hari, ya. Orang-orang jahiliyah dahulu, ya, seperti sejak zaman kaum Nabi Nuh, mereka berdalih, ya, beralibi untuk menolak dakwah Nabi Nuh dengan alasan pengikut Nabi Nuh adalah orang-orang miskin dan kami tidak mau digabungkan dengan orang miskin. Mereka punya ide, bagaimana kalau orang miskin kau singkirkan wahai Nuh, kami akan menjadi pengikutmu. Itu ide ada sejak zaman kaum Nabi Nuh, dan ide itu juga disampaikan oleh kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Itu orang miskin minggir dulu, biar kami dengar dan kami jadi pengikutmu. Kami tidak mau digabungkan orang miskin. Mereka merendahkan orang miskin, ya. Ketika orang miskin tetap bersama para nabi, maka mereka jadikan alasan untuk tidak beriman kepada para nabi. Alasan doang.
Makanya seperti perkataan mereka, qalu anu'minu laka wattaba'akal ardhalun, apakah kami akan beriman kepada engkau wahai Nuh, ya, sementara kau pengikut punya orang miskin, pengikut orang miskin, ya. Inilah kebiasaan jahiliyah, ya, yang dipropagandakan oleh kaum Nabi Nuh bahkan dari sejak awal zaman manusia, ya. Demikian juga kaum musyrikin Arab juga demikian. Mereka menyuruh Rasulullah SAW untuk meninggalkan, mengusir orang-orang miskin agar majelis khusus mereka, majelis orang kaya bisa dikhususkan. Allah bantah, kata Allah dalam surat Al-An'am 52, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabi min syai' wa ma min hisabika ala min syai' fatatrudum fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah, janganlah kau usir orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka. Di pagi hari dia berdoa, di petang hari dia berdoa dengan ikhlas, yuriduna wajhah. Mereka berdoa kepada Allah dengan keikhlasan. Ma 'alaika min hisabi min syai' wa ma min hisabika alaihi min syai', ya. Bukan hisab mereka di tanganmu dan juga hisabmu juga bukan di tangan mereka. Fatatrudahum fatakunu minadh dhalimin. Fatakuna minadh dhalimin. Kalau kau usir mereka, orang-orang miskin yang menerima dakwahmu Muhammad hanya untuk mendengar keinginan orang kaya, fatakuna minadh dhalimin, maka kau termasuk orang-orang yang zalim. Subhanallah. Allah bilang tidak boleh. Meskipun itu sepertinya ide yang bagus. Sudah orang miskin mundur dulu, usir dulu, kami ingin majelis orang kaya saja. Allah menegur, tidak boleh. Kalau kau melakukannya, fatakuna minadh dhalimin, maka kau termasuk orang-orang yang zalim, ya. Orang yang zalim. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya di antara tradisi jahiliyah, ini ada juga pada sebagian kita, yaitu merendahkan orang miskin. Kemiskinan bukanlah hal untuk menilai dia baik atau buruk. Dia tidak melakukan maksiat kecuali dia berzina, kecuali dia minum khamar atau dia berbohong, ya baru kita merendahkan dia karena dia terjerumus dalam kemaksiatan. Adapun kalau dia hanya sekedar miskin, tidak boleh kita merendahkan orang seperti ini, ya. Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki masing-masing, ya. Belum tentu orang yang lebih kaya raya lebih afdal daripada yang miskin. Sebagaimana tidak boleh kita merendahkan hanya sekedar nasab, hanya sekedar warna kulit, ya, hanya sekedar suku, hanya sekedar ras, hanya sekedar miskin maka kita merendahkan. Itu kebiasaan jahiliyah. Harus kita perbaiki diri kita. Kapan kita memandang seorang rendah, hina hanya karena dia miskin, maka itulah tradisi jahiliyah. Saya sebutkan hadis bahwasanya orang yang kaya terpandang di mata masyarakat, belum tentu dia hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah punya barometer, bukan kekayaan kemiskinan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia si Allah, yang paling bertakwa. Saya bacakan hadis tentang hadis Juraij, tentang 3 orang anak kecil yang berbicara ketika masih kecil. Lam yatakallam fil mahdi illa thalath. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada anak masih kecil berbicara kecuali 3 orang. Di antaranya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kanat imra'atun turdi'u ibnan laha min bani Israil. Ada seorang wanita di Bani Israel, dia sedang menyusui salah seorang putranya. Famarra biha rajulun raqibun dzu syarra faqalat. Tiba-tiba lewat di depannya seorang laki yang dia memiliki penampilan yang indah, ya, memiliki penampilan yang indah, yang menakjubkan, mempesona, karismatik. Maka ibu ini lagi gendong anaknya, dia berdoa, Allahumma ja'al ibni mislahu. Ya Allah, jadikanlah putraku ini seperti orang ini yang lewat kaya raya kemudian terpandang karismatik. Fataraka sadyaha wa aqbala ala raqib faqala Allahumma la taj'alni mithlahu. Tiba-tiba anak yang sedang dia gendong tadi melepaskan neneknya, dia lagi nyusui, dia lepaskan susunya, kemudian dia balik menghadapkan kepalanya kepada orang kaya yang sedang naik tunggangan hebat tersebut. Dia berkata, Allahumma la taj'alni mithlahu, ya Allah jangan jadikan aku seperti orang ini. Ibunya berdoa agar si anak jadi seperti ini. Anaknya ngomong padahal masih digendong, dan dia berdoa sebaliknya, dia mengatakan Allahumma la taj'alni mithlahu, jangan jadikan aku seperti dia. Oleh orang kaya. Tsumma aqbala ala sadiyah, kemudian dia nyusui lagi. Ya musuh, dia nyusu, dia isap susu ibunya, ya.
Kemudian tsumma marra bi amatin, ternyata ibu dan anak ini melewati lagi amah, seorang budak wanita. Ya. Faqalat Allahumma la taj'al ibni mithla hadhihi, maka ibunya berdoa, ya Allah jangan kau jadikan anakku seperti budak wanita ini, kasihan miskin enggak punya apa-apa. Fataraka thadiyaha, maka anak ini pun melepaskan puting susu ibunya. Faqala, tiba-tiba dia berkata padahal dia masih kecil, Allahumma ja'alni mithlaha, ya Allah jadikan aku seperti wanita budak tersebut. Ibunya tanya, faqalat lima dzaka, kenapa kau seperti ini wahai putraku? Tadi aku doakan agar engkau bisa seperti orang kaya, kau tidak mau. Kau bilang jangan jadikan aku seperti dia. Sekarang ada orang wanita miskin budak, aku berdoa agar kau tidak seperti dia, malah kau minta ingin seperti dia. Ada apa gerangan anakku? Anaknya masih kecil ngomong. Kata anaknya, Ar-Raqib jabbarun minal jababirah. Ar-Raqib, orang yang naik kendaraan tersebut adalah orang yang sombong, jabbar, yang berbuat kezaliman. Wa hadhil ama, adapun budak yang aku ingin seperti dia, dituduh yaquluna sarakti wa zanaiti wa lam tafal, dia dituduh mencuri, dia dituduh berzina padahal dia tidak melakukan apa-apa. Lihatlah bagaimana orang yang hanya menilai dengan kekayaan dan merendahkan orang yang miskin, bisa jadi kondisi si miskin jauh lebih baik daripada si kaya, ya, bisa jadi. Kemudian hadis yang lain yang menunjukkan bahwa jangan terpesona dengan kekayaan, dan jangan kita merendahkan orang miskin, kita enggak tahu bagaimana kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Sahal dia berkata, marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang lewat. Maka Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Ma taquluna fi hadha?" Bagaimana menurut kalian tentang lelaki ini? Lelaki yang hebat lagi jalan depan. Maka para sahabat berkata, orang ini hariyun in khataba an yunkah. Ini orang kalau melamar pasti diterima. Pasti diterima. Hariyun an yunkah, mesti diterima. Wa in syafa'a an yushaffa, kalau dia memberi syafaat maka syafaatnya akan diterima, dia didengar. Dia kalau kasih memo, memonya diterima, maka dia namanya syafaat. Wa in syafa'a an yushaffa, kalau dia memberi syafaat dia pasti diizinkan memberi syafaat. Sifat yang ketiga, wa in qala ayustama, kalau dia ngobrol, ngomong orang pasti dengar. Orang yang mungkin berpendidikan, orasinya bagus, kalau dia ngomong orang dengar. Semua sakata. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Jadi orang lewat yang pertama ini hebat. Pertama, kalau dia berkhidbah, lamar pasti diterima. Yang kedua, kalau beri syafaat, syafaatnya diterima. Kemudian dia kalau bicara didengar. Tapi Rasulullah diam aja. Famarra rajulun min fuqara'il muslimin, tiba-tiba datang seorang lelaki dari kaum muslimin, kaum muhajirin yang fakir, yang miskin. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ma taquluna fi hadha?" Bagaimana menurut kalian terhadap orang miskin yang lewat? Qalu hariyun in khataba alla yunkah. Ya Rasulullah, ini orang kalau melamar pasti ditolak. Miskin pasti ditolak. Wa in syafa'a la yushaffa, kalau dia beri syafaat kasih memo, memonya tidak diterima. Wa in qala alla yustama, kalau dia ngobrol, ngomong tidak ada yang dengar. Ya, yang miskin dibandingkan kaya bertolak belakang 10 derajat. Satunya kalau melamar pasti diterima, si miskin lamar pasti ditolak. Ya. Satunya kalau beri surat memo syafaat yang pasti diterima, si miskin memonya tidak diterima. Kemudian kalau dia orang kaya kalau ngomong didengar, kalau si miskin tidak ada yang dengar. Tapi apa kata Rasulullah SAW tentang dua orang tersebut? Hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza. Ini ya, yang kalau melamar tidak diterima, kalau kasih memo untuk syafaat tidak diterima, kalau dia ngomong tidak didengar, orang ini jauh lebih baik daripada orang yang pertama. Bahkan kata Nabi SAW, khairun min mil'il ard, sepenuh orang pertama, sepenuh bumi, lebih baik orang yang kedua. Lebih baik orang yang kedua. Ya. Ini menunjukkan ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala bahwasanya jangan terpedaya dengan harta. Kita menilai seorang dengan harta, dan itu kebanyakan kita seperti itu. Kalau kita ketemu orang kaya maka kita lemah lembut. Kalau kita ketemu orang miskin kita cuekin, ya. Padahal kita tahu bahwasanya bisa jadi si miskin lebih hebat daripada si kaya. Bisa jadi si miskin lebih hebat daripada si kaya. Kita lihat penampilannya mungkin sederhana, mungkin sendalnya ada, sepatunya ada robek-robeknya, bajunya ada robek-robeknya, tapi lihat di surganya di akhirat jauh lebih tinggi daripada surga orang-orang yang kaya raya, ya. Dan Nabi SAW berkata, rubba asy'ath akbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allahi al-abarrahu. Bisa jadi seorang miskin yang dia rambutnya penuh dengan debu, asy'atha,
rambutnya semrawut, akbar, penuh dengan debu. Ya, kemudian dia ternyata lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan penuhi sumpahnya. Ya, dia orang miskin penampilan tapi ternyata hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika orang-orang Quraisy minta agar Rasulullah SAW mengusir orang-orang miskin agar mereka bisa didakwahi oleh Nabi secara fokus, Nabi mengatakan tidak mau. Dan Allah tegur, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum, jangan kau usir orang-orang yang berdoa kepada Rabbmu siang dan malam. Kalau sampai Nabi usir, kata Allah, fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin, kalau kau mengusir mereka maka termasuk orang-orang yang zalim. Tapi berikutnya menuduh orang-orang yang ahli iman bahwasanya niatnya niat yang buruk, bahwasanya mereka berdakwah tujuannya duniawi, tujuannya untuk ketenaran dan lain-lain. Kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala, al-mas'alatu ba'dal mi'ah, al-mas'alatu tsaniyatu ba'dal mi'ah, permasalahan tradisi 102. Ramyuhum atba'ar rusuli bi adamil ikhlas, mereka menuduh para pengikut Rasulullah SAW tidak ikhlas. Wa talabid dunya, dan mereka menuduh bahwasanya para pengikut Rasulullah SAW adalah pencari dunia. Para pengikut Rasul pencari dunia. Fa ajabahum biqaulihi, maka Allah bantah mereka dengan firman-Nya, ma 'alaika min hisabihim min syai', bukan urusanmu ya Muhammad hisab mereka nanti. Ya. Yang menghisab adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menghisab adalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jelaskan maksudnya apa. Baik. Di antara metode orang-orang jahiliyah dahulu, ketika mereka tidak suka dengan dakwah, mereka membuat propaganda tuduhan yang tidak-tidak. Tuduhan tidak-tidak. Itu cara mereka. Di antaranya mereka menuduh niat yang tidak benar. Bahwasanya para dai tersebut, orang-orang melakukan kebajikan yang beramar ma'ruf nahi munkar, niatnya niat duniawi lah, niatnya tidak benar, dituduh dengan tuduhan macam-macam agar orang meninggalkan orang-orang saleh tersebut. Dan inilah kebiasaan tradisi jahiliyah. Lihatlah Fir'aun berkata kepada Musa, pengikut Fir'aun berkata kepada Musa, wa takuna lakumal kibriya'u fil ardi, kalian datang ke sini wahai Musa dan Harun, dan ingin menguasai ya di atas muka bumi, niat kalian cuma itu, ya. Ya, dalam ayat yang lain, inna hadza la makrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha saufa ta'lamun. Fir'aun ketika Musa menang dalam duel dengan para penyihir yang melemparkan tongkat-tongkat dan kayu-kayu menjadi ular, kemudian Nabi Musa melemparkan tongkat jadi ular besar memakan ular tersebut, maka Fir'aun langsung menuduh bahwasanya Musa adalah pimpinan mereka. Kata Fir'aun, innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr, sungguhnya Musa itu ya dialah pimpinan kalian wahai para penyihir, dan dia yang telah mengajar sihir kepada kalian. Jadi kalian ternyata duelnya tidak benar-benar, kalian sandiwara dengan Musa. Kemenangan Musa itu hanyalah dikarenakan sandiwara. Ternyata Musa guru kalian. Jadi mereka nuduh ya bahwasanya Musa itu punya tujuan duniawi. Ya. Untuk inna hadza la makrun makartumuhu fil madinati, sungguhnya ini kalian buat makar duel tersebut dalam rangka apa? Untuk mengusir penduduk kota Mesir dari kota mereka. Ya, ini tidak benar, nuduh yang tidak-tidak. Padahal Nabi Musa tidak ada pikiran seperti itu. Dia hanya ingin menyelamatkan Bani Israel keluar dari Mesir, selesai. Tapi dituduh macam-macam. Kau Musa ingin mengusir kami dari negeri kami, kau ingin menguasai negeri kami, wa takuna lakumal kibriya, dan kalian memiliki kekuasaan di atas muka bumi. Tuduh yang tidak-tidak. Contoh lagi misalnya tuduhan pengikut Nabi Nuh alaihissalam kepada Nuh alaihissalam. Mereka berkata, ma hadza illa basyarum mithlukum yuridu ay yatafaddala 'alaikum. Siapa Nuh ini? Nuh ini kata pengikutnya hanyalah seorang manusia seperti kalian, sama persis. Tapi bedanya dia ingin jadi pemimpin kalian. Dia ingin jadi pemimpin kalian, maka dia berdakwah. Jadi mereka tuduh Nabi Nuh, Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW hanyalah ingin mencari kekayaan duniawi. Dengan orang tertancap dalam benak masyarakat bahwasanya orang ini niatnya duniawi, dia akan ditinggalkan oleh masyarakat. Cari duit melulu, ya. Cari duit melulu, ya. Nah, tidak boleh menuduh orang baik-baik dengan tuduhan yang tidak-tidak tanpa bukti, ya, karena ini adalah kebiasaan jahiliyah. Ya, kita enggak tahu isi hati orang. Bahkan orang depan kita saja omongannya seperti riya, kita enggak bisa bilang kamu riya, kita bilang kita khawatir dia riya.
Kenapa yang tahu dia hanyalah Allah, karena tahu isi hati manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia ngomong menceritakan kebaikannya bukan karena riya tapi karena ingin motivasi. Kita enggak tahu. Meskipun gerak-geriknya menunjukkan seakan-akan dia riya, tapi tidak bisa kita pastikan. Tidak bisa. Karena hati manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi zaman sekarang ketika ada orang menyuruh kepada kebaikan, tuduh yang tidak-tidak. Dituduh ingin inilah, dituduh ingin anulah, dituduh ingin macam-macam tuduhan tidak-tidak. Tuduh supaya diberhentikan dari dakwahnya. Ya. Sampai saya dapat laporan ada sebagian orang yang menuduh yang tidak-tidak ya. Ketika dakwah salaf tersebar di mana-mana, kemudian pondoknya banyak, mereka bilang itu hanyalah tempat money laundry. Tempat money laundry. Subhanallah. Dari mana money laundry? Orang-orang sunnah yang sudah ngaji, mereka kuat untuk bersedekah. Mereka kuat untuk bersedekah. Bahkan mereka tidak minta kepada penguasa untuk membangun pondok. Mereka dengan gotong royong. Alhamdulillah banyak sekali pondok tegak, dengan tentunya dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sebab teman-teman yang ngaji mereka semangat untuk mencari istana di akhirat, ingin punya pahala jariah. Banyak kalau kita mau ceritakan, alhamdulillah kawan-kawan yang dengan mudah mengeluarkan miliar-miliar banyak dan tidak ingin diekspos. Alhamdulillah. Kemudian datang orang menuduh bahwasanya pondok-pondok salaf tempat money laundry. Subhanallah. Pondok-pondok salaf minta dari gaji dari luar negeri, dari Arab Saudi, dari kadrun lah, dari apalah mereka ngomong ya. Subhanallah. Ya. Dengan tuduhan yang tidak-tidak ya. Alhamdulillah ya. Kalaupun ada bantuan, bukan bantuan kemudian terus menerus, dan terlalu banyak pondok yang dibangun dengan swadaya kawan-kawan, alhamdulillah ya, sehingga dapat bisa berkembang. Ada pun nuduh yang tidak-tidak, bahwa ini hanya ingin berkuasa, ini ingin menggulingkan inilah, ini ingin merusak NKRI lah, tuduhan macam-macam biasa. Itu tradisi jahiliyah dengan tuduhan yang yang tidak ada buktinya ya, menuduh tuduhan yang tidak benar. Justru tuduhan tersebut mereka yang lakukan sendiri. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu, masalah niat urusan dia dengan orang tersebut dengan Allah. Kita nggak boleh nuduh macam-macam ya. Orang menyuruh kepada kebaikan yang kita dukung, kita sambut ya. Karena menuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak hanyalah kebiasaan orang-orang jahiliyah, seperti Fir'aun yang menuduh Nabi Musa, dan seperti kaum Nuh yang menuduh Nabi Nuh hanya ingin mencari kedudukan ya. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal ini tuduhan orang jahiliyah, maka Allah bantah. Allah sebutkan bahwasanya orang-orang beriman itu tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Jangan kau usir orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di petang hari, yuriduna wajha, yang mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Permasalahan 103, 104, 105, 106, 107, 108 semuanya terkait dengan usulul iman, saya bacakan. Kufruhum bi usulil iman. Di antara tradisi jahiliyah adalah mereka kafir kepada pokok-pokok keimanan. Al-kufru bil malaika, mereka kafir kepada malaikat. Al-kufru bil rusul, mereka kafir kepada para rasul. Al-kufru bil kutub, mereka kafir kepada kitab-kitab suci. Al-i'rad amma jaa'a anillah, mereka berpaling, benar-benar tidak mau tengok sedikit pun tentang ayat dan hadis, mereka berpaling, tidak mau. Al-kufru bil yaumil akhir, yang berikutnya kafir kepada hari akhirat. Yang berikutnya takdzib bil liqa'illah, mendustakan hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tradisi yang ke-103, 104, 105, 106, 107, 108. 6 langsung digabungkan dalam permasalahan-permasalahan jahiliyah, karena keenam ini semua terkait dengan usulul iman. Tapi kita mulai dari yang pertama. Permasalahan atau tradisi 103, mereka kufur kepada malaikat. Mereka kufur kepada malaikat. Orang-orang jahiliyah dahulu ya, mereka bertingkat-tingkat kejahilian mereka. Dan
Kekufuran yang mereka lakukan terkait dengan malaikat juga bermacam-macam ya. Ada di antara mereka yang menolak adanya malaikat, mereka ingkari. Ya. Mereka ingkari. Namun ini sedikit, kebanyakan orang-orang kafir Quraisy dahulu mereka mengakui adanya malaikat. Tapi sebagian mereka menolak malaikat ya. Ada yang mengatakan bahwasanya malaikatlah banatullah, malaikatlah putri-putri Allah. Dan ini banyak keyakinan dari kaum musyrikin jahiliyah. Mereka menganggap bahwasanya malaikat-malaikat adalah putri-putri Allah ya. Ini juga di antara kekufuran yang mereka lakukan ya. Di antaranya ada di antara mereka yang beribadah kepada malaikat ya. Seperti dalam Al-Quran Allah berkata kepada malaikat pada hari kiamat kala, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun, wahai para malaikatku, apakah dahulu mereka menyembah kalian? Kata para malaikat, tidak ya Allah, mereka tidak pernah beribadah kepadaku. Bal kanu ya'budunal jin, tapi mereka menyembah jin. Tapi intinya orang-orang Quraisy dahulu atau orang-orang Arab dahulu di zaman jahiliyah, mereka menyembah jin yang mereka sangka malaikat. Jadi mereka mengagungkan malaikat, bahkan mereka sembah. Makanya siapa yang menolak adanya wujud malaikat, maka dia telah kafir kepada Allah. Atau menyatakan malaikat adalah putri-putri Allah, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Atau kemudian beribadah kepada malaikat, minta kepada malaikat, maka dia telah kufur kepada Allah. Kita tahu malaikat memiliki banyak tugas. Ada malaikat penurun hujan seperti malaikat Israel ya. Kemudian malaikat Mikail, maksudnya malaikat Mikail yang menurunkan hujan dan mengatur hujan. Ada malaikat maut yang mengatur kematian, yang siap mencabut nyawa. Tidak boleh kita berdoa, wahai malaikat Mikail, turunkan hujan sekarang atau berhentikan hujan. Tidak boleh, kita minta kepada Allah. Meskipun malaikat-malaikat tersebut diberi perintah untuk melaksanakan operasional alam semesta ini. Ya, Allah mengatakan fal mudabbirati amra, demi malaikat-malaikat yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak boleh kita berdoa, beribadah kepada malaikat dengan mengatakan wahai malaikat hujan turunkan hujan, atau kita berdoa kepada malaikat maut, wahai malaikat maut tundalah kematianku. Enggak boleh kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang di antara tradisi jahiliyah dahulu mereka kafir kepada malaikat, itu tidak beriman kepada malaikat dengan semestinya. Di antara mereka meyakini malaikatlah putri-putri Allah. Kemudian di antara perkara berikutnya, tradisi berikutnya, yaitu tradisi yang 104, al-mas'alah ar-rabi'ah ba'dal mi'ah, 104, al-kufru bir rusul, kafir kepada para rasul ya. Ini juga kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu, mereka beriman kepada para rasul, atau mereka kufur kepada para rasul, atau mereka kufur kepada sebagian para rasul, seperti orang-orang Yahudi kufur kepada Muhammad dan kufur kepada Isa, dan orang Nasara kufur kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada bentuk kekufuran terhadap para rasul, itulah kebiasaan orang jahiliyah. Bagaimana Abu Jahal dan teman-temannya menolak Nabi sebagai utusan Allah. Mereka beriman kepada Allah, tapi mereka mengatakan Muhammad bukan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang masalah khamisah pada 105, al-kufru bil kutub, yaitu mereka kufur kepada kitab-kitab suci ya. Jadi orang kafir Quraisy dahulu mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Kata mereka, in hadza illa qaulul bashar, ini perkataan manusia. In hadza illa sihru yu'thar, inilah sihir yang dipelajari oleh Muhammad dari peninggalan sihir-sihir terdahulu. Jadi mereka nuduh tidak beriman kepada Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak mereka imani, tentu mereka tidak beriman kepada Taurat, tidak beriman kepada Injil ya. Adapun Allah berfirman, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, katakanlah aku beriman dengan apa saja yang Allah turunkan, kitab apa saja yang Allah turunkan kepadaku ya. Jadi di antara iman, rukun iman adalah beriman kepada seluruh kitab-kitab. Adapun orang kafir Quraisy dahulu mereka tidak beriman. Mereka beriman Allah ada, tapi mereka tidak beriman Muhammad sebagai rasul, dan mereka tidak beriman ada wahyu yang turun kemudian dijadikan lantunan Al-Quran. Mereka tidak beriman akan hal tersebut. Maka kita berusaha beriman kepada kitab-kitab suci secara lengkap. Yang datang disebutkan nama-namanya, kita beriman secara global. Adapun Al-Quran kita beriman secara detail ya. Kita beriman secara detail ya. Seperti adapun Taurat, Injil, Zabur, maka kita beriman secara global.
Adapun orang-orang yang mengingkari kitab suci seperti pengikut Nabi Musa atau Yahudi mengingkari Injil dan Al-Qur'an, dan orang kaum Nasara mengingkari Al-Qur'an sebagai kitab suci. Adapun Yahudi, mereka menolak Injil. Kenapa? Karena Nabi Isa berkata, "Wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum." Aku ini diturunkan oleh Allah, diutus oleh Allah untuk menghalalkan sebagian perkara yang diharamkan kepada kalian. Ketika orang-orang Yahudi tahu Nabi Isa diutus dengan merubah aturan, sebagian aturan Taurat, tidak seluruhnya, karena Nabi Isa berkata, "Wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum." Aku datang untuk menghalalkan sebagian yang kalian diharamkan. Ya, jadi dia ingin merubah syariat dari syariat Nabi Musa kepada syariat Nabi Isa dengan sedikit perubahan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Isa mengatakan saya rubah, maka orang Yahudi tidak terima. Itu di antara sebab kenapa mereka tidak beriman kepada Nabi Isa, karena menurut mereka Nabi Isa telah mengotak-atik Taurat, membuat hukum nasikh dan mansukh. Padahal kata mereka Taurat tidak ada mansukhnya. Taurat tidak ada mansukhnya. Ini sudah dibantah oleh para ulama. Taurat juga sebagaimana hukum-hukum sebelumnya bisa mansukh. Lihatlah bagaimana, bukankah di zaman Nabi Adam alaihissalam, ketika Adam lahir, kemudian anaknya menikah dengan anaknya Adam sendiri menikah dengan Hawa yang diciptakan dari tulang rusuknya. Siapa yang suruh? Allah. Kemudian anak-anaknya menikah. Sekarang tidak boleh, dalam agama Nasara tidak boleh ya, saudara menikah itu tidak boleh. Tapi dulu pernah ada. Zaman Yahudi juga tidak boleh, dulu pernah ada, kemudian dimansukh. Berarti ada nasikh dan mansukh ya. Kemudian juga sebelum datang Taurat, bukankah nabi-nabi dahulu punya syariat tersendiri? Namun berubah aturannya ketika datang Taurat ya. Ya, menunjukkan nasikh mansukh itu ada. Ini sebab pertama kenapa mereka tidak beriman kepada Nabi Isa, karena dianggap syariatnya telah memansuhkan sebagian ayat-ayat perjanjian lama, yaitu ayat-ayat dari Taurat. Yang kedua, nabi yang mereka tunggu-tunggu, nabi terakhir, harusnya nabi yang hebat, yang kuat, yang memiliki kekuasaan, mereka kecewa. Ternyata nabi yang mereka tunggu adalah Nabi Isa, yang orang yang sangat lembut, tidak ingin bertengkar, mengalah sampai ditangkap oleh orang-orang Romawi, dia pun tenang ya. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Jadi intinya orang-orang dahulu tidak beriman kepada kitab Allah secara total. Kemudian permasalahan yang ke-106, al-i'rad amma jaa'a anillah, berpaling dari apa yang datang dari Allah. Al-i'rad ini maksudnya yang dikenal oleh para ulama dengan kufrul i'rad. Insyaallah kita akan bahas secara khusus dalam pembatal-pembatal keimanan ya, kufrul al-i'rad. Intinya i'rad secara bahasa Arab artinya berpaling. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Adapun orang kafir, mereka berpaling, melengos dari peringatan yang ditujukan kepada mereka. Ya. Kebiasaan mereka seperti itu ya. Mereka berpaling, tidak mau dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang seperti ini kebiasaan orang jahiliyah, tidak mau, suruh tutup telinga, jangan dengar sama sekali. Namun akhirnya mereka mendengarkan sebagian ayat-ayat Allah, dan akhirnya karena ego mereka tidak mau masuk Islam. Tetapi di antara ciri mereka adalah i'rad, berpaling. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir, mereka berpaling dari peringatan-peringatan kami. Maksudnya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu, tidak mau dengar sama sekali. Ini kata para ulama disebutkan kufur i'rad. Kufur i'rad itu dia dengar Islam dia tidak mau dengar, dia dengar hadis tidak mau dengar, dia tidak mau tahu. Padahal terbuka depan dia, tetangganya muslim misalnya, HP-nya bisa buka tentang muslim, dia tidak mau dengar sama sekali. Dia tidak mau masuk agama Islam, dia dengar-dengar agama Islam, bir halal, zina tidak boleh, pacaran tidak boleh. Akhirnya saya tidak mau, dan dia tidak mau dengar sama sekali, dan orang ini tidak ada uzur. Ketika dia berpaling dari agama, berpaling meninggalkan agama secara total, maka dia bukan lagi orang Islam, tapi dia telah kafir karena melakukan tradisi jahiliyah yang kufur. Berikutnya permasalahan yang ke-107, al-kufru bil yaumil akhir, kufur kepada hari akhirat. Dan ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mayoritas mereka menolak adanya hari kebangkitan. Mereka beriman kepada Allah, ada Allah sebagai Tuhan, tapi mereka tidak beriman bahwasanya akan adanya hari kebangkitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna yaumal qiyamah.
kata Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Sungguhnya orang kafir merasa bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. La tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima amiltum. Kata Allah, sungguh kalian akan dibangkitkan. Setelah kalian dibangkitkan, kalian dikabarkan tentang apa yang kalian lakukan selama ini. Bukan cuma dibangkitkan doang, dikabarkan seluruh yang kalian lakukan selama ini. Yauma yatadzakkarul insan ma sa'a. Pada hari tersebut manusia akan ingat seluruh yang pernah dia lakukan. Orang kafir tidak beriman akan hal ini. Tidak akan beriman. Mereka mengingkari hari kebangkitan. Bagi mereka tidak logis. Banyak hal yang buat mereka tidak beriman kepada hari kebangkitan. Di antaranya menurut mereka tidak logis. Kata mereka, bagaimana manusia yang sudah mungkin dimakan ikan hiu, mungkin tenggelam, mungkin meledak, bagaimana bisa mungkin kembali menjadi manusia seperti sedia kala? Ini tidak masuk akal. Sehingga logika mereka menjadikan mereka menolak adanya hari kebangkitan. Ini di antaranya ya. Di antaranya juga sebenarnya mengatakan karena mereka tidak ingin terbelenggu dari hawa nafsunya. Kalau dia meyakini bahwasanya ada hari kebangkitan, maka dia tidak bebas dalam bermaksiat. Saya sering sampaikan bahwasanya hawa nafsu mempengaruhi keimanan seseorang. Di antaranya seperti ini, orang-orang musyrikin, mereka gerah untuk beriman kepada hari akhir. Mereka minum khamar, mereka berjudi, mereka berzina. Kalau ternyata ini semua akan dipertanggungjawabkan, mereka tidak nyaman sehingga mereka menolak itu semua. Sama halnya seperti orang-orang ateis, namanya ateis atifi. Ateis atifi itu orang menjadi ateis karena hawa nafsu. Dia mau zina, ini Tuhan bilang haram. Dia minum khamar, Tuhan bilang haram. Dia nonton film apa yang tidak benar, Tuhan bilang haram. Dia ingin bebas, maka dia bilang Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada, supaya ingin bebas, supaya ingin lega dalam bermaksiat. Oleh karenanya, di antara kekufuran mereka adalah mereka kufur kepada hari kebangkitan. Mereka kufur kepada hari kebangkitan, maka siapa yang kufur kepada hari kebangkitan, maka seperti orang-orang kafir musyrikin. Kemudian masalah yang as-samina ba'dal mi'ah, yaitu tradisi yang ke-108, takdzib bi liqa'illah, yaitu mendustakan hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia mendustakan pertemuan dengan Allah. Orang yang beriman harusnya yakin akan bertemu dengan Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia beramal soleh. Walau yusyrik bi ibadati rabbi ahad, dan tidak berbuat syirik kepada Rabbnya sama sekali. Jadi kita orang beriman yakin bahwasanya kita akan bertemu dengan Allah dan Allah akan menyidang kita. Tetapi orang musyrikin Arab dahulu, mereka tidak beriman dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman. Baik. Kemudian masalah at-tasi'ah ba'dal mi'ah. Al-mas'alah at-tasi'ah ba'dal mi'ah, masalah yang ke-109. At-takdzib bi ba'dhi ma akhbarat bihi ar-rusul anil yaumil akhir. Mendustakan sebagian riwayat-riwayat ya, mendustakan sebagian berita yang dikabarkan oleh para rasul tentang hari akhirat. Ya. Allah berfirman, ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka itu orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah, wa liqa'ih, dan kufur kepada pertemuan dengan Allah. Di antaranya juga mendustakan firman Allah, maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kata mereka tidak ada hari pembalasan, tidak ada hari bertemu dengan Allah. Mereka menafikan pertemuan dengan Allah dan mereka menafikan pembalasan. Wa qawlihi, dan mereka juga mengingkari firman Allah, la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Allah berfirman pada hari kiamat kelak tidak ada jual beli, tidak ada orang bisa beli pahala dengan uang sementara dia uang saja tidak punya. Dia membeli dengan apa? Tidak ada. Wala bai'un fihi wala khullah. Tidak ada juga pertemanan kalau Allah tidak izinkan dia akan meninggalkan kita. Tidak sembarang dia mau kasih syafaat. Wala syafaat, dan tidak ada syafaat. Ini ayat terkait dengan orang musyrikin Arab yang mereka tidak mungkin dapat syafaat. Kaum muslimin bisa dapat syafaat dengan aturan yang pernah kita bahas. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran sementara mereka mengetahui. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sama di antara tradisi jahiliyah adalah beriman dengan sebagian ayat dan mengingkari sebagian ayat. Ya. Seperti orang yang mungkin beriman dengan hari kebangkitan tapi dia mengingkari hari bertemu dengan Allah. Ini juga tidak boleh. Ya, kalau beriman secara total, paket dari Nabi bagaimana? Nabi mengatakan
bahwasanya akan ada hari kebangkitan, ya. Dan kau akan bertemu dengan Allah, tinggal kita imani. Jangan dia bilang saya yakin ada hari kebangkitan tapi saya tidak percaya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebagian mereka mengingkari adanya hari pembalasan. Pembalas, bagaimana membalas? Siapa yang mau dibalas? Ya. Ya, mereka mengingkari hari pembalasan. Padahal Allah mengatakan Maliki Yaumiddin, yang penguasa hari pembalasan. Ya. Jadi di antara tradisi jahiliyah adalah mengingkari hal-hal tersebut. Tapi kita sampaikan yang terakhir, masalah al-asyirah ba'dal mi'ah, masalah 110. Insyaallah masih ada satu pertemuan lagi sebagai penutup dari kitab Al-Masail Jahiliyah. Masalah yang ke-110, qatlul ladzina ya'muruna bil qisti minan nas, membunuhi orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan. Kita tahu bahwasanya orang yang menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran pasti diganggu. Pasti diganggu. Di antaranya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Waraqah bin Naufal berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baru bertemu dengan malaikat Jibril, maka Nabi pun bercerita kepada Waraqah bahwasanya tidak ada seorang begini. Akhirnya Waraqah mengatakan, ya, bahwasanya kalau kau diusir, ya laitani kuntu jad'an id akhrajani qaumuka, kata Waraqah bin Naufal, seandainya aku masih muda ketika kau diusir, la ansurannaka nasran mu'azzaran, aku akan tolong kau dengan pertolongan yang kuat. Nabi ketika mendengar perkataan tersebut dia heran, dia mengatakan, awa mukhrijiyahum, apakah penduduk kota Makkah akan mengusirku? Perkara yang hampir-hampir mustahil. Mereka tahu siapa aku. Kakekku adalah Abdul Muttalib. Aku adalah orang yang paling jujur, aku adalah orang yang dermawan, aku orang yang baik. Bagaimana mereka mengusirku? Ketika mendengar pernyataan Waraqah bin Naufal bahwasanya Nabi akan diusir, Nabi heran. Nabi berkata, awa mukhrijiyahum, dalam Sahih Bukhari, apakah mereka akan mengusirku? Maka Waraqah menjawab dengan tenang, dia mengatakan, tidak ada seorang pun ja'a billadzi ji'ta bihi illa udi, tidak ada seorang pun yang membawa dakwah seperti yang kau bawa kecuali pasti dimusuhi. Oleh karenanya biasa para rasul dimusuhi, demikian juga para pengikutnya dimusuhi. Kita berusaha tidak cari permusuhan, tapi dakwah tidak semudah yang kita bayangkan. Pasti ada tantangannya, pasti ada kesulitannya. Ya, pasti ada tantangannya, pasti ada kesulitannya. Oleh karenanya Luqman berkata, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Kata Luqman kepada anaknya, ya, dirikan salat, tunaikan zakat, ya. Wasbir wa'mur bil urfi wa nahy 'anil munkar. Aqimis salata wa'mur bil urfi wa nahy 'anil munkar, dirikan salat dan beramar ma'ruf nahi munkar. Kemudian wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah atas penderitaan yang akan menimbamu. Kenapa setelah Luqman menyebut tentang amar ma'ruf nahi munkar dia berkata bersabarlah? Karena orang yang menyuruh kepada kebenaran pasti diganggu. Kalau dia tidak diganggu, nyaman-nyaman saja, ini dipermasalahkan. Oleh karenanya Allah menyebutkan di antara kebiasaan orang Yahudi adalah membunuh orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan, membunuh para ulama, bahkan membunuh para nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Sungguhnya orang yang kafir kepada ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa ada alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan, ya, ini dosa. Fabashshirhum bi'adzabin alim, berilah kabar gembira kepadanya, dia akan masuk azab yang pedih, ya. Dan ini adalah bentuk keburukan yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang menyuruh kepada kebaikan dimusuhi? Bagaimana orang yang mengingatkan manusia agar meninggalkan kemaksiatan dimusuhi? Bagaimana seorang mengingatkan manusia agar tidak melakukan kesyirikan dimusuhi? Bahkan di antara mereka ada yang dibunuh, ya. Dan ini adalah bentuk kriminal yang sangat luar biasa, kriminal kepada orang yang menyuruh kepada kebaikan, ya. Dan Allah sebutkan bahwasanya nabi-nabi Bani Israel banyak yang dibunuh oleh kaumnya karena kaumnya tidak suka dengan nabi tersebut, maka dibunuh. Bayangkan kita seorang seperti kita diutus pada suatu kaum yang hobinya bunuh nabi kalau tidak cocok dengan selera mereka. Sungguh sangat memudaratkan. Oleh karenanya nabi-nabi Bani Israel banyak dibunuh. Kenapa? Karena
ketika mereka menyampaikan sesuatu tidak cocok dengan keinginan rakyat Bani Israel sehingga dibunuh oleh mereka, ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini yang saya sampaikan kepada para dokter. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Kita kalau kita atas paparannya ada kajian ini kan, ini sudah ada berapa banyak sih? Silakan. Ada pertanyaan ini bertanya sampai sejauh mana sikap dari yang menyamakan dan proses antara keputusan Allah melaporkan terhadap Allah ini membawa seorang jatuh kepada kesusahan. Pertanyaan keduanya adalah bagaimana kita menghadapi pendapat yang mengatakan sebaiknya dakwah tidak boleh sembarangan donasi dan sebaiknya terdakwa tidak masing-masing yang berdoa dengan manusia. Bagi dakwah maka dakwah penyimpangan dan kebenaran manusia tidak terpilih. Allah alam besok. Adapun yang pertama, ketika dia di antara tanda orang Islam adalah dia menerima ayat-ayat Allah. Dia menerima keputusan Allah, hukum-hukum Allah, sebagaimana Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Rabbmu sungguhnya mereka tidak beriman. Allah menafikan keimanan. Hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim atas permasalahan yang mereka hadapi. Tsumma la tajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Lantas setelah itu kau dapati di hati mereka tidak ada gurundel sedikit pun dan mereka pasrah menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mengatakan ini hukum Allah salah, jelas dia kufur. Kita ini manusia, ini Tuhan. Tuhan tidak mungkin salah. Yang lebih pintar kamu apa Tuhan? Yang lebih tahu masa depan kamu atau Tuhan? Kamu tidak tahu apa-apa. Tuhan pengetahuannya adalah makro dan detail. Makro dan mikro Allah tahu semuanya. Dan bukan cuma satu masa, Allah tahu dari masa lalu sampai masa akhir. Allah Maha tahu segalanya. Kemudian Tuhan tersebut membuat satu hukum, kau bilang salah. Kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Tidak usahlah. Kita ini misalnya kita nggak tahu apa, baru masuk sekolah terus kita nyalain dosen, ya kita nggak benar, nggak tahu, baru belajar atau baru belajar alif bata kemudian nyalain ustadz, nggak ngerti, ya. Ini manusia menyalahkan Tuhan. Tuhan kok salah tuh bagaimana ceritanya, ya. Apalagi mengatakan harusnya begini, ya, artinya hukum Tuhan kurang pas, ya kamu lebih pas, lebih tahu daripada Tuhan. Jadi kapan dia protes terhadap keputusan Tuhan, maksudnya dia tidak setuju, ini keputusan salah, harusnya begini, maka dia keluar dari Islam. Beda lain halnya kalau dia merasa saya tidak mampu melaksanakan, belum siap, saya belum mampu, berat bagi saya. Itu banyak orang seperti itu. Dia mau hajian, aduh saya masih butuh, saya ada duit, aduh tapi saya masih pengen beli ini. Ya lain dengan saya, apa itu haji, buang-buang duit, itu lain cerita. Itu kufur. Apa syariat haji, datang jauh-jauh kemudian muter di Ka'bah, itu kufur seperti itu. Tapi kalau dia ikut hawa nafsu dia, saya belum bisa, saya tidak mengkritiki hukum Allah, tapi dia tidak mampu melaksanakan, itu lain cerita. Seperti banyak wanita zaman sekarang tidak bisa menjalankan poligami. Tapi bukan dia mengatakan poligami syariat tidak benar, enggak, dia tahu itu syariat benar, cuma dia tidak mau menjalankan, lain cerita. Jadi kapan seorang merasa hukum Allah itu salah atau harus diperbaiki, maka dia telah keluar dari Islam. Yang kedua terkait dengan donasi adalah sebagaimana fatwa para ulama adalah bentuk tolong menolong dalam kebaikan, dan Nabi SAW juga terkadang meminta para sahabat untuk donasi, seperti dalam peperangan, dalam perang Tabuk, Rasulullah SAW minta para sahabat untuk berdonasi, sehingga Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya, Umar datang dengan setengah hartanya, dan banyak. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mau menjamu tamuku ini, ya, donasi, artinya memberi makan kepada orang. Rasulullah SAW mengatakan, man fattara sha'iman, siapa yang memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa, itu kan menyuruh untuk donasi, menyuruh untuk apa? Donasi. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabat kerjasama untuk membangun Masjid Nabawi. Itu donasi bukan dalam bentuk duit, tapi donasi dalam bentuk tenaga. Ini semua adalah bentuk kerjasama. Apakah dengan tenaga, apakah dengan duit, apakah dengan pikiran. Kata Allah, wa ta'awan al-birri wa taqwa, tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang tidak boleh kalau kita minta donasi untuk kita, itu namanya minta-minta. Tapi kalau untuk kepentingan kaum muslimin, ya, Rasulullah juga minta kepada para sahabat untuk perang, untuk kepentingan kaum muslimin, untuk jihad, untuk macam-macam, bantu fakir miskin.
dan lain-lainnya. Jadi kalau donasi untuk diri sendiri, maka itu adalah kehinaan. Tidak boleh, kecuali seorang yang benar-benar miskin, tidak punya makanan, ya boleh dia minta karena dia punya hak untuk mendapatkan zakat. Tapi kalau dia donasi untuk orang lain, ya bahkan dia merendahkan dirinya, ya untuk agar suatu proyek sosial bisa berjalan, ya saya rasa nggak ada masalah. Itu adalah saling tolong menolong. Yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya donasi tersebut harus terkontrol, jangan sampai di luar kontrol, jangan sampai memanfaatkan harta kaum muslimin pada perkara-perkara yang tidak baik, ya. Itu yang perlu kita khawatirkan. Seperti seorang mengumpulkan dana sementara dia tidak ada yang mengaudit kecuali dirinya sendiri. Dia mengumpulkan dana pakai rekeningnya sendiri. Nah, seperti ini syaitan mudah masuk. Tapi kalau dia berupa yayasan, ada audit dari pihak luar, itu lebih hati-hati. Tapi kalau kumpulkan dana kemudian tidak ada yang audit, ya repot. Alhamdulillah, kerjasama dengan pengumpulan dana sangat bermanfaat dalam dakwah. Dalam dakwah ini banyak sekali manfaat dengan pengumpulan dana. Tadi saya sudah singgung di tengah-tengah kajian. Banyak pondok sekarang. Dari mana? Dari dana kaum muslimin. Banyak sekali pondok. Sekarang alhamdulillah anak-anak kita bisa sekolah di pondok-pondok tersebut. Awalnya dimulai dari donasi, buka donasi, kaum muslimin menyumbang. Seperti juga radio Roja misalnya, TV Roja, radio yang lain, banyak semua donasi, bukan duit pribadi. Donasi sampai sekarang, donasi pun masih berjalan. Bangunan masjid misalnya, masjid-masjid kaum muslimin sampai sekarang, ya. Kalau seorang bisa bangun sendiri, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, dia donasi tidak jadi masalah. Jadi, manfaat donasi sangat banyak. Dari dakwah, dari pembangunan pondok-pondok, dari donasi ada orang kecelakaan, orang menderita, donasi orang terkena gempa bumi, banyak lah. Kalau kita nggak donasi, orang mungkin bingung kan, mau nyumbang bagaimana, mungkin dia juga tidak terbetik hatinya. Intinya yang tidak boleh kalau kita minta untuk diri kita, itu yang tidak, itu namanya kita mengemis. Tapi kalau kita minta untuk orang lain, tidak apa, yang dengan syarat harus terkontrol, harus ada yang audit. Karena kalau tidak ada yang audit, dia enak aja sendiri, nanti dia gunakan harta adalah harta kaum muslimin. Misalnya dia ngumpulkan dana untuk anak yatim, kemudian dia potong, saya potong 30% buat saya. Atur dari mana? Kamu dapat duit 30% buat kamu. Kalau kamu bukan 1 miliar, kamu ambil 300 juta, ngawur. Ini haram seperti ini. Harus ada auditor yang mengaudit dan memberikan dia biaya operasional yang wajar, tidak boleh berlebihan. Saya rasa donasi seperti itu, ya. Maka tidak boleh sembarang donasi. Tapi kalau donasinya tepat, maka itu tidak jadi masalah. Bentuk kerjasama, kita memberikan wadah untuk membantu kaum muslimin. Wallahu taala alam bisawab. Dakwah nggak ada masalah. Kita dakwah kemana itu dilakukan oleh para masyayikh. Mereka pergi ke ulama, mereka pergi kunjungan kemana. Kita di Indonesia juga sering masyayikh datang, dihadiri oleh para ustadz. Dari Yordan datang, dari Madinah datang, ustaz-ustaz semua hadir rata-rata, ya. Biasa safari dakwah. Demikian juga kita pergi bertemu silaturahmi atau menjalin tali ukhuwah dengan sesama dai, bertemu. Kita kadang dakwah kemudian makan bareng, menumbuhkan semangat, ya. Adapun urusan niat hati, urusan masing-masing. Kita nggak bisa nuduh orang ini, orang sini, kalau kesini berarti begini. Kita tidak boleh mengeneralkan segala sesuatu. Tidak menutup kemungkinan ada yang buruk niatnya, ada. Tapi saya kalau mau boleh kata, ya, maksudnya kalau dai sunnah tidak adalah seperti itulah. Dai sunnah kemudian pasang tarif. Saya kalau ada satu orang yang saya tahu, itu pun ya begitulah. Tapi kalau siap teman-teman saya tidak ada. Jadi teman-teman kemudian berdakwah, mereka kalau nggak dikasih pun mereka sabar, ya. Pasang tarif sekian, ya itu bukan ciri dakwah salafiyah. Adapun kita berbicara seakan-akan seluruh dai begitu modelnya, itu tidak tepat. Akhirnya membuat masyarakat buruk sangka kepada setiap dai yang pergi ke sana, pergi kemari, ya. Alhamdulillah yang mengundang juga tidak merasa direpotkan, merasa senang. Dan saya saja misalnya di Jakarta, saya dai Jakarta, ya. Saya ini berapa orang? Saya cuma satu orang dakwah, puluhan juta orang ini siapa yang bisa dakwah? Kalau ada teman-teman kesini sesekali, saya senang, alhamdulillah. Saya senang. Yang penting mereka punya kemampuan, ya, mereka punya kapasitas untuk berdakwah, mengurangi kerjaan saya, ya. Dakwah luas. Saya siapa yang ya cukup. Kita sudah memakai fasilitas istilahnya fasilitas
seperti Zoom dan YouTube, cuma sedikit, nggak banyak. Siapa yang pergi ke masjid-masjid kecil? Ya. Terkadang dari luar juga nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai melalaikan dakwahnya di kampungnya. Sesekali pergi ke luar, para ulama juga demikian. Ya, nggak ada masalah. Adapun dikatakan dia kesana karena duniawi, itu namanya tadi itu ada jahiliyah, tadi menuduh orang yang tidak, orang berdakwah dituduh yang tidak ya. Kita urusan dia dengan Allah. Kalaupun dia cari dunia, kita nggak boleh nuduh, itu kan niat yang tahu hanya Allah. Taruhlah dia ternyata mencari dunia, itu urusan dia dengan Tuhan, bukan kita yang ngurusi niat orang. Bukan kita ngurusin niat orang. Kalaupun misalnya ternyata dia berdakwah, kemudian dia minta uang bensin, ya saya bilang, ya nggak ada masalah. Ya. Orang yang mengundang harusnya tahu diri, masa ngundang nggak dikasih uang bensin? Ini kejadian. Ada ikhwan dakwah, dia naik motor ke kampung. Qadarullah dia tidak bawa uang, sehingga tidak dikasih apapun, sehingga dia pulang nggak punya bensin, mogok di jalan. Dia tidak enak meminta uang bensin dan tidak dikasih, akhirnya mogok di tengah jalan. Itu terjadi. Artinya yang mengundang kan juga tahu, ya bagaimana kita tahu dia meninggal, dia waktunya dia keluarkan, dia ninggalkan anak istrinya, dia waktu untuk belajar, untuk menyampaikan. Saya tidak tahu nama dai salafi kasih tarif itu, saya bilang itu bukan dai salafi. Nggak ada, saya nggak pernah dengar ya. Kemudian saya nggak pernah dengar. Kalau ada 1 ekor 2 ekor aja, tapi kita dai ratusan ya, dai ratusan. Tidak ada yang kemudian pasang tarif seperti itu ya. Jadi maksud saya itu urusan niat, urusan dia dengan Allah SWT. Kita nggak boleh nuduh orang ini karena dia cari duit, ini karena begini ya. Alhamdulillah dai kemana? Dai Jakarta keluar kota Jakarta, ada orang dari luar Jakarta ke Jakarta. Alhamdulillah kita ke Jawa Timur, kita Kalimantan, dari Kalimantan ke sini, kita senang-senang aja. Kita teman-teman semua kok, teman-teman semua ya. Hari ini ada teman saya Ustaz Ahmad Zainuddin datang dari Banjarmasin ngisi di Jakarta. Saya ketemu, ngobrol, makan, kesenang. Kapan lagi bisa ketemu? Saya Banjarmasin susah, dia ke sini. Alhamdulillah. Saya malah suruh masjid-masjid telepon undang beliau karena saya nggak ada waktu untuk situ. Saya nggak ada waktu. Ya masjid-masjid datang juga senang. Kalau nunggu cuma saya sendiri yang dakwah di Jakarta, kapan kebagian? Jadi nggak ada masalah. Yang penting kerjasama, yang penting saling menghargai. Masalah nuduh niat orang itu serahkan kepada kita. Nggak boleh nuduh niat orang dengan tuduhan yang tidak. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin mungkin sampai sini aja ya kajian kita. Oke, demikian saja. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah barik. Hari ini, mohon maaf,